UML itu merupakan himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek serta aplikasinya nih teman-teman. Nah, apa itu pemrograman berorientasi objek? Pemrograman berorientasi objek itu secara konseptual sebenarnya mirip dengan objek dunia nyata nih teman-teman. Mereka juga terdiri dari perilaku atau behavior, kemudian state atau ciri-ciri terkait gitu ya. Sebuah objek dalam pemrograman berorientasi objek memiliki state yang merepresentasikan ke dalam variabel dan behavior melalui metode atau fungsi. Nah, metode bekerja pada internal objek dan berfungsi untuk mengkomunikasikan antar objek. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasan sederhananya tentang pemrograman berorientasi objek. Nah, karena di sini saya tidak membahas khusus pemrograman berorientasi objek, jadi untuk lebih dalam mengetahui dan memahami konsep PBO itu atau pemrograman berorientasi objek, teman-teman dapat mencarinya melalui internet atau kunjungi perpustakaan ya. Nah, itu saran saya teman-teman. Nah, kemudian muncul pertanyaan, sebetulnya UML ini digunakan untuk apa sih? Oke, yang pertama teman-teman, UML ini digunakan untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem ya secara umum. Batas sistem itu merupakan daerah-daerah yang membatasi ya antara satu sistem dengan lingkungan luarnya gitu teman-teman. Nah, lingkungan luar tersebut diistilahkan dengan environment ya teman-teman. Contoh nih misalnya, sistem komputer yang di dalamnya banyak komponen yang saling terkait. Nah, untuk lingkungan luarnya bisa kita contohkan sebagai listrik yang bukan bagian dari sistem komputer. Namun listrik berpengaruh ya terhadap sistem komputer gitu. Nah, jika tidak ada listrik, semua komponen di dalam komputer itu bisa saja tidak bisa aktif ya, sehingga komputer tidak bisa digunakan. Nah, kemudian untuk fungsi ya, sedangkan fungsi-fungsinya adalah suatu perintah yang dimiliki oleh sistem, di mana maksudnya di dalam sistem komputer itu ya, melalui perintah tersebut sistem dapat bekerja sebagaimana mestinya gitu. Nah, kira-kira seperti itulah maksud dari batasan sistem beserta fungsi-fungsinya. Nah, untuk memvisualisasikan atau menggambarkan batasan dan fungsi-fungsi sistem tersebut, kita dapat menggunakan diagram yang disediakan oleh UML teman-teman. Nanti teman-teman akan tahu diagram mana yang akan kita gunakan dalam proses ini gitu. Terus kemudian yang kedua teman-teman menggambarkan representasi ya. Jadi UML ini digunakan untuk menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Kelas yang ada pada sistem akan dipecah sesuai dengan fungsinya masing-masing dan kemudian akan berelasi jika kelas 1 membutuhkan kelas-kelas lainnya. Nah, kira-kira seperti itu ya maksudnya. Yang ketiga teman-teman, UML ini digunakan untuk membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan-kebiasaan ya atau sifat-sifat sebuah sistem. Nah, behavior itu kan tadi sempat kita bahas di pertama tadi ya, perilaku ya yang terdapat pada sistem. Jadi menggunakan diagram yang dimiliki oleh UML ya, kita dapat menggambarkan perilaku kelas dalam merespon pemicu atau stimulasi yang berasal dari luar teman-teman. Yang keempat nih teman-teman, UML itu juga dapat digunakan untuk menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum. Nah, misalnya pengembangan sistem informasi rumah sakit, kemudian pengembangan sistem informasi perpustakaan dan lain sebagainya deh, pokoknya arahnya ke bisnis lah gitu teman-teman ya. Kira-kira minimal 4 itu ya teman-teman kegunaan dari UML. Mungkin teman-teman bisa menambahkan dengan mencari referensi-referensi lainnya. Kemudian teman-teman, UML menyediakan 10 macam diagram ya untuk memodelkan aplikasi berorientasi tersebut. Yang pertama ada use case diagram, kemudian ada class diagram ya, terus sequence diagram, ini istilahnya dari diagram itu ya. Kemudian ada state chart diagram, lanjut ada activity diagram, kemudian ada conceptual diagram, terus kemudian ada collaboration diagram, kemudian ada object diagram,
kemudian ada komponen diagram, dan terakhir ada yang namanya deployment diagram, teman-teman. Kemudian teman-teman, untuk fungsi dari masing-masing diagram ini secara garis besar akan saya sampaikan. Nah, untuk use case diagram sendiri digunakan memodelkan proses bisnis ya. Sedangkan untuk kelas diagram ini digunakan untuk memodelkan struktur kelas, teman-teman. Dan kemudian untuk sequence diagram ini berfungsi untuk memodelkan pengiriman pesan atau message ya antar objek. Nah, kemudian state chart diagram ini, teman-teman, digunakan untuk memodelkan perilaku objek di dalam sebuah sistem. Activity diagram ini fungsinya adalah untuk memodelkan perilaku use case dan objek di dalam sistem. Dan untuk konseptual diagram ini fungsinya adalah memodelkan konsep-konsep dalam aplikasi. Selanjutnya, teman-teman, untuk kolaborasi diagram ini fungsinya adalah untuk memodelkan interaksi antar objek. Kemudian objek diagram memodelkan struktur objek. Lanjut, untuk komponen diagram itu memodelkan komponen objek ya. Nah, kalau yang objek itu kayak objeknya, kalau yang komponen ya kayak komponennya, teman-teman. Dan yang terakhir adalah deployment diagram. Ini berfungsi untuk memodelkan distribusi aplikasi. Oke, teman-teman, demikian dulu untuk pengantar UML ini saya sampaikan. Untuk video selanjutnya saya akan bahas use case ya. Tunggu video selanjutnya ya. Jadi teman-teman silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi untuk pembahasan use case tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf kalau udah salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.